Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patsy Widarsih. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Mohon izin berikut saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan 3 pertanyaan pematik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya nanti mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah saya melihat bahwa anak itu sebagai kertas kosong, sehingga saya sebagai guru bebas melakukan apa saja, meminta anak untuk melakukan sesuatu yang menurut saya itu adalah bagus untuk dirinya. Yang kedua, pembelajaran saya masih berpusat pada guru atau teacher center, sehingga saya mendominasi kelas dan menyebabkan kelasnya kurang interaktif. Yang ketiga, saya lebih mengutamakan kemampuan dan pengetahuan kognitif terhadap anak didik saya. Ini menyebabkan saya kurang memberikan perhatian pada karakteristik setiap peserta didik saya. Selanjutnya, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika saya melihat siswa tidak mencapai KKM, karena saya hanya melihat dari kemampuan kognitif peserta didik saja. Selanjutnya, peserta didik harus selalu menuruti keinginan guru, atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan kata sendika dawuh. Nah, hal ini membuat guru itu seperti seorang yang wajib dan harus ditaati, dipatuhi, dihormati, dan belum memposisikan bahwa guru adalah teman sekaligus juga orang tua bagi peserta didik untuk merangkul dan mendengarkan keluh kesahnya. Bapak Ibu guru yang hebat, setelah saya memahami dan mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, maka saya merasa ada hal yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul tersebut. Yang pertama, saya merasa bahwa pendidik itu adalah menuntun. Pendidik hanya mampu menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, tidak memaksakan peserta didik untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan, karena setiap pendidik sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kita sebagai pengajar hanyalah menuntun menuju peserta didik mencapai kebahagiaan. Selanjutnya, yang kedua, pendidik itu harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator, motivator, bahkan sahabat, maupun orang tua sehingga anak lebih leluasa dalam belajar. Dan yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan pendidikan ini akhirnya akan membuat sebuah peradaban. Maka dari itu, guru harus bisa menuntun, menebalkan perilaku yang positif terhadap peserta didik, karena merekalah yang akan mencetak peradaban di masa depan nanti. Selanjutnya, hal yang berubah dari pemikiran saya adalah bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa atau student center, karena setiap anak itu unik dan istimewa. Maka dari itu, pembelajaran harus menyenangkan dan memberikan kemerdekaan pada peserta didik. Dan sebagai pendidik, maka saya harus mampu memposisikan sebagai pamong, sebagai orang tua, ibarat keluarga, sehingga bisa lebih dekat dengan siswa dan memfasilitasi siswa untuk bisa saling sharing, saling terbuka, dan menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya izinkan saya memaparkan kiranya apa yang saya dapat terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
Saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak, student center, dengan membuat modul ajar yang berdiferensiasi sehingga mampu mengakomodir keunikan setiap peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya, yakni menyisipkan nilai dan budaya lokal Kabupaten Klaten dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang keempat, saya selalu menebalkan positive thinking dan percaya pada peserta didik bahwa mereka selalu luar biasa. Yang kelima, mengkomunikasikan dengan efektif, dekat dengan siswa, memposisikan diri sebagai pamong anak, menjadi orang tua, menjadi teman, fasilitator maupun motivator. Dan selanjutnya, menebalkan aspek afektif dan psikomotor pada diri peserta didik untuk mereka mampu menjadi pribadi yang siap terjun di masyarakat sebagai individu yang hebat dan bermartabat. Selanjutnya, Bapak Guru, Ibu Guru hebat, izinkan saya mengambil kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1. Menurut saya, kesimpulannya adalah sejatinya anak itu lahir sudah memiliki bakatnya, kodratnya, kemampuannya yang berpotensi. Bukan seperti sebuah kertas kosong yang bisa kita tulis atau kita warna sesuka hati. Namun, kita hanya mampu menebalkan tulisan yang baik pada diri anak. Bahwasanya kita adalah sebagai penuntun. Dan sebagai penuntun, kita harus selalu positive thinking untuk menuntun anak didik kita. Tentunya dengan semboyan Ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi contoh. Ing madya mangun karsa, di tengah kita adalah pemrakarsa. Kita adalah selalu memberikan yang terbaik buat anak. Dan Tut Wuri Handayani, di belakang kita harus selalu memberikan support, dukungan. Selalu berdoa dan positive thinking, anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Salam bahagia dan guru hebat.